Baru lihat lagi Bang.
Kursinya kurang kali ini. Vika, silakan Pak. Kursinya kurang kan ya? Dua, kan buat Aura sama Vika. Terus? Iya, kurang ya. Udah masuk Pak. Soalnya oh ya udah. Hah? Oh ini. Selamat siang teman-teman wartawan. Terima kasih atas kehadirannya siang hari ini di konferensi pers Partai Istri. Seperti yang sudah kita bagikan di press release semalam dan baru saja, pada hari ini kita akan memberikan paparan lebih lanjut mengenai adanya dugaan kuat pemalsuan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait verifikasi. Kita akan menjelaskan lebih rinci di konferensi pers hari ini disertai dengan bukti-bukti hukumnya. Saya perkenalkan yang duduk di depan dari sebelah kiri Ketua Bidang Politik Partai Istri Bapak Rocky Gerung, kemudian Pak Khairul perwakilan Pak Khairul adalah Ketua Umum dari PKNU. Kemudian di sebelah beliau adalah Pak Sony
Ketua Umum dari Partai Buruh, kemudian Ketua Umum Partai Sri, Damian Mustafa, dan Pak Horas Naiboruhu. Pak Horas Naiboruhu adalah praktisi hukum yang membantu kita dalam mengumpulkan bukti-bukti hukum yang kita perlukan terkait verifikasi KPU, dan Pak Fikri Jufri adalah anggota Majelis Pertimbangan dari Partai Sri. Kita langsung saja konferensi pers siang hari ini, dan Pak Tonton akan membuka dengan menerangkan secara singkat apa yang akan kita bahas siang hari ini. Silakan. Terima kasih Saudari Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua teman-teman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman kemarin memenuhi undangan kita dalam rangka konferensi pers temuan baru dari Partai Sri dan beberapa partai termasuk Partai Buruh dan Partai PKNU tentang dugaan pemalsuan dokumen oleh KPU, dan dugaan itu berdasarkan temuan kita pada Berita Negara tahun 2012 itu di sini dinyatakan bahwa peraturan KPU nomor 14 dan peraturan KPU nomor 15 baru tercantum dalam lembaran negara, artinya baru diundangkan pada tanggal 31 Oktober 2012. Jadi apa artinya? Penundaan KPU dari tanggal 25 ke tanggal 28 penundaan tidak memiliki dasar hukum. Itu satu. Kedua adalah pengumuman yang dilakukan pada tanggal 28 tentang lolosnya 16 partai dan tidak lolosnya 18 partai tidak memiliki sama sekali dasar hukum. Artinya itu adalah produk cacat hukum, karena dalam keputusan KPU tentang meloloskan dan tidak meloloskan partai politik tersebut dicantumkan dalam pertimbangan dia menggunakan peraturan KPU nomor 14. Nah, itu satu. Kedua, temuan berikutnya adalah peraturan KPU nomor 14 ini yang didapat dalam website KPU berdasarkan salinan sesuai dengan bentuk aslinya, dikatakan pertama diundangkan pada tanggal 25 Oktober tahun 2012, ditandatangani oleh Menteri Hukum, bukan hanya KPU tapi Menteri Hukum, dan kemudian tentu saja ditandatangani oleh Ketua KPU. Di sini membuktikan bahwa tanda tangan ini kemungkinan palsu karena baru diundangkan pada tanggal 31. Sementara ini dikatakan tanda tangan Kementerian Hukum pada tanggal 25. Nah, ini saya kira ini bukti yang terang benderang dan sangat nyata yang mungkin tidak terbantahkan bahwa di sini ada bukan saja pemalsuan dokumen, tapi juga kemungkinan pemalsuan tanda tangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Padahal juga dikatakan dalam peraturan nomor 14 di KPU ini dikatakan bahwa peraturan ini di pasal 2 nih, peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Itu dia bilang tanggal 25 Oktober. Padahal masuk dalam Berita Negara baru tanggal 31 Oktober. Nah, ini yang sebenarnya kita mau katakan bahwa ini adalah terang benderang. Kita tidak, apa yang kita tuntut selama ini bukan sekedar bahwa partai politik ngotot mau sekedar lolos, tapi juga kita mau menegakkan hukum. Karena Anda bisa bayangkan bagaimana penyelenggara pemilu dilakukan dengan orang-orang yang tidak kredibel, yang mudah sekali berbohong dan tanpa rasa malu atau ragu sama sekali dalam berbohong. Karena ini saya baru ungkapkan pada satu masalah, karena belum lagi misalnya yang sering kita katakan bahwa bagaimana KPK tidak diverifikasi. Pada 2 hari yang lalu dalam sebuah
talk show, saya dihadapkan oleh komisioner Ibu Ida. Ibu Ida bilang bahwa KTA diverifikasi. Saya bilang dalam checklist yang diserahkan KPU tidak ada KTA. Tapi dia bilang ada. Kenapa itu nggak dimasukin dalam checklist yang diserahkan ke partai? Nah, itu sekali lagi dia bilang ada, tapi dia tidak menyerahkan itu. Padahal Saudara Hayal Umay sebagai komisioner menyatakan bahwa KPU sepakat untuk tidak memverifikasi KTA, karena kalau diverifikasi KTA semua partai tidak lolos. Nah, ini yang saya mau bilang, ini kalau KTA tidak diverifikasi itu artinya adalah pelanggaran undang-undang. Nah, itu Anda bayangkan itu bagaimana penyelenggara pemilu dijalankan secara acak-acakan. Nah, saya juga mau mengatakan apa yang dikatakan juga oleh KPU bahwa dia mengakui bahwa ada kekacauan dengan kesekjenan, itu juga sekaligus pengakuan bahwa cara menyelenggarakan pemilu oleh KPU juga dalam kekacauan. Bagaimana mungkin lembaga yang kacau melahirkan produk hukum yang benar yang bisa dipertanggungjawabkan? Produk hukumnya juga pasti kacau. Itu logika yang sederhana aja gitu. Nah, ini dibuktikan semua ini dengan fakta-fakta ini, dan fakta-fakta ini sudah saya tembuskan ke DKPP dan ke Bawaslu agar dijadikan pertimbangan oleh DKPP maupun Bawaslu. Jadi itulah yang saya mau katakan, dan saya juga minta dari teman-teman yang ada di sini, Pak Hairul Anam maupun Pak Sony, untuk menambahkan apa yang temuan yang kita temukan tentang dugaan pemalsuan dokumen dan pemalsuan tanda tangan dari Menteri. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Tadi telah disampaikan panjang lebar mengenai temuan baru yang konkret yang selama ini menjadi silang pendapat, ya, baik silang pendapat dengan wacana yang beragam bentuk, baik yang ditemukan di dalam sidang terbuka di DKPP dan lain sebagainya, sekarang sudah tidak terbantahkan lagi dan sudah ada konkret buktinya tertulis bahwa ternyata apa yang dilakukan, apa yang dituduhkan, patut diduga KPU melanggar undang-undang sudah semakin jelas, baik dengan didukung secara tertulis dalam undang-undang maupun penyampaian-penyampaian yang sudah dilakukan baik oleh tim verifikasi kesekjenan maupun oleh Bawaslu. Tidak hanya yang diberikan kepada parpol yang telah mengadu kepada Bawaslu, tapi semua temuan-temuan ini sudah terang benderang dan telanjang bulat, semua ini sudah terungkap semua. Yang jadi persoalan adalah bahwa adakah keberanian daripada sidang DKPP ini dengan temuan-temuan yang sudah telanjang bulat ini untuk bisa memutuskan sebagaimana temuan-temuan yang terjadi terhadap pelanggaran KPU tersebut. Karena apa? Karena kita sudah melihat ada aroma untuk pengalihan pelanggaran-pelanggaran komisioner terhadap undang-undang pemilu tersebut yang dilakukan menjadi pelanggaran administratif, menjadi sengketa antara kesekjenan dan KPU. Dan inilah yang hari-hari ini, dan kita juga melihat suasana di DKPP dan sebagainya, kita sudah digiring, tidak lagi masuk kepada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPU, tapi sudah masuk, kita dihadapkan kepada konflik mereka internal antara KPU dan kesekjenan. Ini kita lihat respon dari Mendagri, respon dari DPR RI, semua mengarahkan kepada masyarakat, kepada kesekjenan. Dan oleh karena itu kita tidak ingin terjadi bahwa rakyat Indonesia yang 240 juta ini menghendaki adanya perubahan melalui pemilihan 5 tahunan secara demokrasi ini yang digawangin oleh 7 orang komisioner ini yang sudah jelas terang benderang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap undang pemilu ini, tidak bisa untuk ditolerir lagi, untuk dilanjutkan lagi. Oleh karena itu profesionalisme, ketaatan hukum dan kepatuhan dan sebagainya yang dilakukan oleh komisioner ini sudah tidak bisa ditolerir lagi, mengingat
rakyat Indonesia yang hari ini dihadapkan oleh carut marutnya baik politik dan hukum dan sebagainya, yang kita ingin ada perbaikan melalui pemilihan umum 5 tahunan ini. Kita ingin ada perbaikan yang secara signifikan dan baik dan dikawal oleh orang-orang yang kredibel yang dapat dipercaya untuk mengawal pergantian kepemimpinan 5 tahunan ini sebagaimana diamankan oleh Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, kepada semua pada masyarakat, kita ingin menghimbau bahwa hal ini bukan lagi kegenitan atau ambisi daripada kita sebagai parpol karena tidak diloloskan ingin lolos. Kita tidak lagi bicara masalah kita ingin diloloskan sebagai ikut peserta pemilu atau tidak, tetapi kita rela tidak diloloskan sebagai peserta pemilu asal pelaksanaan pemilu tersebut dijalankan betul-betul sebagaimana aturan yang ada, tidak dimanipulasi dan tidak direkayasa untuk kepentingan-kepentingan hanya mementingkan politik-politik para elit-elit penguasa yang pada saat ini yang bikin carut marut negara Republik Indonesia. Saya pikir itu yang bisa kita sampaikan, dan kita parpol sampai hari ini 12 parpol yang dinyatakan tidak lolos ini masih duduk manis dan baik untuk percaya terhadap adanya supremasi hukum. Kita tidak menginginkan ada hal-hal yang dilakukan di luar hukum, tetapi kita akan melakukan dengan baik, dengan elegan. Proses hukum kita sudah laksanakan sampai kemarin dengan upaya segala macam kita sudah laksanakan. Kalau toh pun ini tidak juga direspon, ya tentunya ada jalan lain untuk bagaimana menyelamatkan pemilu ke depan yang lebih baik dan tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tersebut. Saya pikir itu yang secara singkat yang bisa saya sampaikan. Saya ketua umum dari Partai Buruh. Saya persilakan Pak Kevin. Terima kasih. Jadi saya menambahkan aja bahwa ini ada skandal. Jadi ini skandal verifikasi parpol. Jadi kalau di Amerika juga ada skandal Watergate, yang kemudian sampai merobohkan Richard Nixon. Sekarang ini skandal 50 verifikasi parpol, karena 7 komisioner itu bermarkas di Bangkok. Nah ini skandal ini sudah terbongkar, terutama dari kawan Partai Sri sudah mendapatkan bukti yang paling nyata, yang saya katakan ini basoka, jadi tidak bisa ditolak oleh siapapun. Kalau tembakan mesti mampus. Ya. Ini karena apa? Karena sudah jelas konkret bahwa KPU telah melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran etik, pembohongan publik, dan tidak profesional. Jadi KPU itu sebetulnya 7 komisioner itu orangnya hebat-hebat, karena dipilih pansel bentukan presiden, dipilih lagi oleh DPR. Tetapi dia pinternya ini tidak bernurani, pinternya dia tidak ada nilai kejujuran, pinternya dia tidak beretika, sehingga terjadi pemalsuan seperti ini. Jadi besok itu ada sidang DKPP. Kita parpol yang sekarang sudah komitmen untuk mengawal penegakan hukum, kita minta kepada DKPP yang sementara ini masih kita yakini dia bersih, dia demokratis, dan dia akan mengambil putusan untuk kepentingan bangsa. Maka besok dalam sidang kita minta DKPP memberikan sanksi memberhentikan 7 komisioner yang sudah tidak layak lagi untuk diteruskan. Sebab kalau ini diteruskan, ini rangkaiannya luar biasa. Pilihan presiden nanti juga hancur, pilihan gubernur ketua bupati juga hancur, karena awalnya mereka ini sudah melakukan penipuan dan pelanggaran hukum. Terus terang, kami ini punya 71 bukti. Selain ini ya, ini satu 71 bukti yang siap untuk dibuka secara fair melalui publik. Ini loh pelanggaran itu satu, nggak main-main.
Jadi kita bukan hanya nuntut supaya kita diloloskan, bukan itu. Tapi ini sudah persoalan hukum, persoalan undang-undang yang harus ditegakkan bersama-sama. Karena itu skandal ini sudah terbongkar dan sudah dihadiri. Kalau Nixon dulu kan masih dalam perjalanan pengadilan dan mengundurkan diri. Ini sudah dihadiri di DKPP, karena itu DKPP besok kita ingatkan, ini sudah ada bukti konkret pelanggaran hukum dan pelanggaran etik, maka kita minta 7 komisioner itu harus diberhentikan karena tidak layak lagi untuk diteruskan. Terima kasih, itu aja. Ini teman-teman mungkin perlu dalam aspek hukum bagaimana konsekuensi yang timbul akibat dari dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen ini. Ini Saudara Horas akan menjelaskan aspek hukumnya ini. Terima kasih. Ya, selamat siang saudara-saudara. Seperti yang dijelaskan Pak Ketua Umum Partai Seri barusan bahwa ada dugaan tentang pelanggaran hukum dalam penetapan dan pengundangan peraturan KPU nomor 14 2012 dan nomor 15 2012. Sebetulnya soal kemungkinan akan terjadi seperti ini sebetulnya terus terang aja bukan hal yang baru di kalangan di tingkat Partai Seri. Dari sejak awal sebetulnya kita sudah tanda tanya, ini nanti mereka mau apakan. Tapi ya prinsipnya kan kita nggak mau berperang buruk. Yang kita agak sedikit risau karena sebetulnya kalau kita amati sebetulnya dengan penelitian yang biasa saja, sebetulnya sangat terang benderang sebetulnya pelanggaran yang mereka lakukan. Tetapi ternyata itu luput dari perhatian mungkin sebagian teman-teman pers dan terutama juga para pakar. Tapi mungkin ada benarnya juga mungkin bahwa pakar itu adalah orang-orang yang sibuk menganalisa yang bukan persoalan. Sehingga saya sangat senang ketika Pak Ketua Umum dan Pak Pimpinan Partai Politik di sini membuka forum ini, kasih penjelasan untuk memaparkan apa sebetulnya yang terjadi, karena ini sebetulnya seperti kata Pak Herul Anam tadi, ini skandal sebetulnya. Bagaimana bukan skandal? Lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang menyangkut kedaulatan rakyat, menyangkut legitimasi pemerintahan paling tidak 5 tahun ke depan, ternyata kita harus menemukan perilaku seperti ini. Tapi oke lah, baik, saya coba bikin semacam flashback kronologis. Ini berdasarkan juga pemerintah, saudara-saudara wartawan. Sebetulnya tanggal 25 Agustus 2012 itu sudah kita melihat, ini diberitakan tanggal 26 ya. Ketua KPU pada saat itu sebetulnya sudah menyatakan bahwa tanggal 25 bahwa pengumuman hasil verifikasi itu bukan tanggal 25 kan gitu. Pada saat itu belum dijelaskan tanggal berapa. Tapi yang jadi poin saya pada saat itu, dasar hukumnya apa? Ya kan? Karena di peraturan KPU nomor 11 tahun 2012, wewenang mereka untuk memberitahukan hasil verifikasi administratif itu hanya terbatas dalam jangka waktu tanggal 23 Oktober sampai dengan tanggal 25. Kalau jangka waktu itu berlalu, maka mereka akan bertindak tanpa dasar hukum yang sah. Pada kesempatan yang sama juga sebetulnya komisioner yang bernama Ida Budianti juga sebetulnya mengeluarkan statement yang kurang lebih sama, tetapi kembali tidak menyebut apakah mereka sudah membuat peraturan yang baru. Dan satu hal sebetulnya, statementnya Ibu Ida pada saat itu menyatakan kita akan mengelola batas waktu verifikasi faktual yang berakhir tanggal 3 November. Sebetulnya kalau kita cermati tanggal 3 November itu adalah batas verifikasi dalam peraturan KPU nomor 11. Artinya sampai dengan tanggal konferensi pers mereka tanggal 25 Agustus, mereka sendiri juga sebetulnya masih merujuk pada peraturan KPU nomor 11 tahun 2012.
yang kemudian mereka bilang kami sudah mengganti itu tanggal 25, tanggal 25. Kemudian selanjutnya tanggal 28, mudah-mudahan teman-teman pers juga banyak yang menyimak sebetulnya, karena beberapa media massa saya lihat itu eksplisit menulis juga. Ketika mereka melakukan pengumuman itu, sebetulnya kan mereka nggak menyebut apakah dasar hukum pengumuman itu masih tetap peraturan yang lama atau mereka sudah buatkan yang baru. Tetapi dengan mereka tidak menyebut bahwa dasar hukum yang baru sudah dibuat, berarti kita mengasumsikan bahwa dasar hukum pengumuman itu masih tetap mengacu pada peraturan yang sebelumnya ada. Beberapa media massa pada saat itu jelas-jelas menulis, mungkin tidak usah saya sebutkan nama medianya, pengumuman ini didasarkan pada peraturan KPU nomor 11 tahun 2012. Saya ada dokumentasi itu media apa aja yang menulis itu, dan KPU tidak pernah merasa perlu untuk meralat berita itu. Artinya, kalau pada saat itu sebetulnya tanggal 28 peraturan KPU yang mereka itu sebagai peraturan KPU nomor 15 tahun 2012 sudah ada, mestinya pemberitaan media massa yang masih merujuk peraturan nomor 11 mestinya mereka ralat. Itu tanggal 28. Tanggal 29 pagi atau siang, KPU melakukan rapat dengan pendapat dengan Komisi 2 DPR RI. Pada saat itu Wakil Ketua Komisi 2 Pak Taufik Effendi itu mengeluarkan pertanyaan yang sangat menarik sebetulnya. Pertanyaan Pak Taufik Effendi pada saat itu, apakah pengumuman tanggal 28 Oktober kemarin tidak bertentangan dengan peraturan KPU nomor 11 tahun 2012? Tapi tidak ada jawaban semacam ralat dari KPU bahwa dasar hukum pengumuman hasil verifikasi bukan lagi peraturan KPU nomor 11, tetapi yang mereka sebutkan nomor 15. Kalau memang pada saat itu peraturan yang baru itu, yaitu nomor 15, memang sudah dibuat. Sore hari saya ingat Pak Ketua Umum Partai Seri itu terlibat dialog interaktif dengan salah satu komisioner KPU. Pada saat itu Pak Ketua Umum pertanyakan dasar hukumnya dan mereka bilang punya. Pak Ketua Umum pertanyakan nomor berapa, dan dialog itu terputus karena itu melalui telepon ya. Malamnya muncul peraturan di website mereka, peraturan nomor 14 2012, peraturan KPU nomor 15 2012, tetapi dengan keterangan pengundangan kedua peraturan tersebut di atas masih dalam proses. Sehingga pertanyaan saya pada saat itu di dalam hati, kalau masih dalam proses artinya kan belum. Sudah mengikat belum? Tentunya belum. Itu tanggal 29. Tanggal 12 November pada saat itu kan sudah makin menguat ini pertanyaan tentang legalitas PKPU 14-16. Tanggal 12 November tiba-tiba website KPU itu nggak bisa diakses, tertulis under maintenance. Besoknya tanggal 13 bisa. Kemudian muncul di situ peraturan KPU nomor 15 tahun 2012 dengan tambahan informasi. Di pojok kiri sebelah bawah itu sudah tertulis telah diundangkan di Jakarta tanggal 25 Oktober 2012 oleh Menteri Hukum dan HAM dengan nomor berita negaranya nomor 1048B. Tapi buat kita kan pertanyaannya kan nggak sederhana itu. Kemudian kita telusuri ke berita negara bulan Oktober, ternyata berita negara nomor peraturan dengan nomor pengundangan nomor 1048B itu tidak ada. Yang ada itu peraturan dengan pengundangan nomor 1048. Memang agak aneh kalau pakai ABC. Kebetulan agak jarang saya lihat seperti itu. Kok ini ada B-nya? Jadi pada saat itu saya pikir ini ada upaya menyelidiki. Kenapa? Kemudian setelah kita cari berita negara bulan Oktober, ternyata betul peraturan KPU nomor 14 2012 bersama dengan peraturan KPU nomor 15 tahun 2012
itu baru diundangkan tanggal 31 Oktober 2012 dengan nomor pengundangan yang berbeda, yaitu 1070 dan 1078, sorry. Yang satu 1078, yang satu lagi 1079. Kemudian pertanyaannya kan, barangkali orang menganggap itu kan teknis, persoalan teknis saja. Tapi kita jangan lupa bahwa negara ini adalah negara hukum, dan salah satu asas dalam undang-undang penyelenggaraan pemilu adalah asas berdasar atas hukum. Bahwa keberlakuan peraturan KPU nomor 11 itu sudah kewenangan untuk memberitahukan hasil verifikasi itu sudah berakhir tanggal 25, artinya pengumuman tanggal 28 itu adalah tidak sah. Begitu juga akibat lanjutannya ke proses yang sekarang sudah berjalan. Sehingga pertanyaannya sekarang, apakah akan kita biarkan pemilu yang bermasalah? Karena apa, saudara? Kita nggak tahu besok-besok setelah terbentuk pemerintahan yang baru, ada orang yang menggunakan ini untuk mengajukan gugatan hukum. Dan itu kita dari segi hukum kita nggak bisa salahkan. Saya agak kaget bahwa ini berlalu begitu aja tanpa menarik perhatian sama sekali. Nah, kalau dari segi permasalahan keberlangsungan pemilunya sendiri, ada persoalan di situ soal keabsahan. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana dengan pelaku? Perlu saya kemukakan bahwa kedua peraturan itu mereka sebarkan melalui website dengan memuat keterangan yang tidak benar. Saya kira persoalan ini berada pada ranah undang informasi dan transaksi elektronik. Kalau boleh saya mengutip pasal 35 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, bunyinya begini: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik, lanjut dengan pasal 51, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar. Jadi persoalan hukum yang harus kita cermati adalah ke objek yang diaturnya sendiri, yaitu keberlangsungan pemilu, dan ke pelakunya sendiri. Dan kalau di undang-undang informasi dan transaksi elektronik terus terang itu membuka kemungkinan bagi setiap warga negara untuk melakukan class action, artinya siapa aja boleh menggugat. Nah, sekarang kita tinggal lihat apakah ada cukup kekuatan cukup peduli untuk pemilu yang legitimate di negeri ini. Saya kira untuk sementara begitu, dan kalau ada pertanyaan silakan. Kita akan buka pertanyaan, sesi tanya jawab. Sekarang silakan, ada yang mau bertanya? Yang ingin saya tanyain adalah soal sumber-sumbernya, karena kami kan juga mengunduh dari sumber yang sama, situs KPU dan segala macam, dan memang kami lihat ada banyak perubahan terjadi pada masa-masa 25-28 Oktober itu. Disebut di situsnya bahwa ini masih dalam perubahan, dan kalau kita unduh pada tanggal 25 Oktober itu belum ada tanda tangan Amir Samsudin, itu baru keluar baru ini. Artinya ada perubahan-perubahan. Maksudnya apakah itu yang dipermasalahkan oleh partai, dan kan selama ini sudah sering koordinasi dengan Bawaslu dan juga KPU, kita juga dari KPP, dan bagaimana catatan masing-masing lembaga itu terhadap persoalan ini, karena ini kan lumayan. Sama satu lagi Pak, saya pengen tanya, kalau ini sumbernya dari mana ya lembaga negara ini, apakah dari situs Gabungan, dan apakah partai pernah langsung bertanya gitu ke Gabungan? Oke, semua apa yang diungkapkan oleh
Ananda, itu proses yang semua sudah dilalui oleh Partai Sri. Ya. Artinya misalnya kita udah ke Depuka nggak menanyakan itu, kita sudah menanyakan. Dan saya bahkan minta tertulis pada saat itu, walaupun tidak dikasih, dia menyatakan memang belum ada yang namanya peraturan KPU nomor 14 dan 15 yang diundangkan. Nah, oleh karena itu, pada tanggal 2, saya ke Bawaslu melaporkan itu. Dan saya cantumkan laporan soal bahwa peraturan KPU nomor 14 dan 15 di laporan Bawaslu bahwa itu belum diundangkan. Waktu itu buktinya masih seperti yang saudara temukan, masih website KPU pada tanggal 29 yang dinyatakan bahwa peraturan KPU nomor 14 dan 15 dalam proses diundangkan di Depuka. Jadi itu kita jadikan bukti pada Bawaslu dengan menyatakan bahwa pada tanggal 25 dan tanggal 28 belum ada peraturannya, karena tanggal 29 KPU mengatakan sendiri dalam websitenya ini belum diundangkan. Jadi yang mau saya katakan bahwa proses itu setelah saya lakukan ke Bawaslu. Pada KPU misalnya, pada setelah pengumuman 28 tanggal 29 misalnya, Partai Sri mengirim surat kepada KPU untuk minta bertemu. Maksudnya untuk bisa penjelasan beberapa hal yang menurut Partai Sri ada hal-hal yang aneh di situ. KPU menolak dengan alasan bahwa tidak ada satupun komisioner yang berada di tempat. Jadi praktis kita nggak punya sama sekali komunikasi. Kita minta untuk mengungkapkan ini nggak ada aksesnya oleh KPU, ditutup aksesnya. Nah oleh karena itu, karena ini ditutup, kita ke Bawaslu. Bahkan pada saat itu, misalnya berita acara itu belum diserahkan kepada kita. Yang sampai saat ini kita nyatakan itu bukan berita acara, karena itu adalah checklist dari KPU. Gitu. Jadi proses itu sudah kita lalui. Nah sekarang kalau dari mana sumbernya? Ini sudah ada sebenarnya, kalau teman-teman jeli di website-nya Depuka udah ada. Kalau nanti minta langsung ke Depuka juga ada, ini udah bisa diberikan. Gitu. Jadi ini dokumen resmi negara ini yang menyatakan bahwa peraturan nomor 14 dan peraturan 15 baru diundangkannya pada tanggal 31. Sementara KPU mengatakan tanggal 25 dan ditandatangani oleh Menteri. Nah ini yang menurut saya ada dugaan penipuan ini di situ. Jadi itu proses itu udah kita lalui. Oke, terima kasih. Mungkin Rocky mau tambahin. Oke, saya kira soal hukum itu jernih diterangkan tadi, dan kami partai-partai sini sebetulnya dari awal sudah mencium soal itu, tapi buktinya belum kita dapatkan yang otentik. Sekarang hari ini bukti otentik itu kita perlihatkan pada publik. Nah dalam rangka itu saya mau katakan bahwa yang kita cium sebetulnya adalah semacam persekongkolan busuk di dalam. Tadi Pak Korona bilang semacam watergate, skandal. Anda tahu istilah yang sangat sering dikutip di dalam naskah Shakespeare, Hamlet. There is something rotten in Denmark. Ada bau busuk di Denmark. Yaitu persekongkolan di antara ini. Nah, bau busuk itulah yang sebetulnya harus diucapkan oleh pers. Sekaligus hari ini saya mau kasih kritik kepada beberapa pers. Saya sebetulnya saya spesifik Kompas dan Tempo. Yaitu seolah-olah digambarkan bahwa ini adalah kerewelan partai politik. Seolah digambarkan bahwa Bawaslu memperkeruh situasi. Padahal tugas Bawaslu adalah mencari jejak bau busuk itu. Tugas dari kita, partai politik untuk rewel adalah agar supaya dalil bernegara itu dijaga integritasnya, bukan dibikin bau busuk. Jadi, Anda lihat misalnya berita Kompas, Bawaslu memperkeruh suasana. Tempo kemarin saya baca mengulas itu dengan fokus pertengkaran internal KPU.
Jadi coba lihat fungsi dari pers. Pers adalah pilar keempat dari demokrasi. Tapi jangan pilar keempat itu merusak pilar pertamanya, yaitu partai politik. Bahwa ada kebencian terhadap partai politik itu urusan dengan partai-partai lama. Kita betul-betul partai yang datang dengan pikiran baru yang belum punya salah. Jadi itu yang kita coba cari sebetulnya. Dan pencarian itu hari ini memperlihatkan hasil yang maksimal. Jadi KPU ini ibarat bangunannya udah ada, baru dia carikan IMB. Gitu. Makanya, nah dari situ kita tahu bahwa proses penundaan berkali-kali oleh KPU adalah dalam rangka menutupi kebohongan demi kebohongan. Itu terjadi. Jadi KPU membohongi kebohongan, bukan sekedar membohongi pun, kebohongan pun dia bohongi. Dalam bahasa Latin ada istilah periculum in mora. Di dalam penundaan ada bahaya. Nah sekarang istilah itu lebih lagi delictum in mora. Di dalam penundaan ada kejahatan. Nah itu yang kita mau pamerkan sekarang sebagai tanggung jawab warga negara terhadap upaya untuk memelihara republik yang bersih. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Saya sambut dari bdpolitik.com dalam menarik paparan dari Bapak tadi. Di sini saya mencoba menarik ada dua kesimpulan. Pertama dari sisi politis dan kedua dari sisi hukum. Kenapa saya tarik dua hal ini? Ini adalah dari segi politis mereka melakukan hal yang di luar ketentuan hukum yang berlaku. Yang kedua dari sisi hukumnya adalah pemalsuan, dugaan pemalsuan dokumen dan tanda tangan. Nah ini kan merupakan kriminal. Yang saya ingin tanyakan adalah mungkin kalau dalam segi politisnya itu sekarang sedang dalam proses. Apa ke depan dari beberapa partai ini juga akan melakukan langkah hukum untuk menindaklanjuti tindakan pemalsuan, dugaan pemalsuan tanda tangan dan dokumen. Terima kasih. Ya, gini, saya mau sebelum nanti teknis hukumnya dijawab. Apa sih konsekuensi dari dugaan pemalsuan ini yang ditemukan dalam berita negara misalnya, ya kan, sebagai sebuah dokumen negara? Pertama konsekuensinya satu, kalau kita mau menegakkan hukum secara lurus misalnya, artinya adalah tidak ada lagi partai yang lolos dan tidak ada lagi partai yang tidak lolos. Semua proses verifikasi harus diulang. Itu demi hukum. Jadi kita kembali kepada titik nol. Satu, itu kalau bicara demi hukum, kita mau menegakkan hukum secara lurus. Gitu. Kedua, argumen lain adalah demi kemaslahatan bersama atau dalam bahasa hukum kepentingan umum. Demi kepentingan umum, makanya partai yang tidak lolos diloloskan supaya ada proses orang tidak didiskriminasi, ya kan? Demi kepentingan umum itu diloloskan agar semua menjadi lancar. Itu kedua. Ketiga, secara etis gimana ini sebuah pelanggaran hukum, gitu? Dalam etika dikatakan bahwa pelanggaran hukum artinya juga pelanggaran etika. Oleh karena itu harus ada sanksinya oleh DKPP atas pelanggaran hukum ini. Kalau pelanggaran etika belum tentu pelanggaran hukum, tapi pelanggaran hukum sudah pasti adalah pelanggaran etika dan ini buktinya gitu. Oleh karena itu DKPP harus memberi sanksi, bisa pemecatan, bisa peneguran. Nah, keempat ini pertanyaan yang tadi saudara ajukan, bisa nggak dikriminalisasi? Tentu aja bisa, karena tadi saudara Horas mengatakan dalam undang-undang ITE itu bisa dikriminalisasikan, gitu. Nah, kita akan menempuh semua jalur itu, gitu. Kita akan menempuh semua jalur itu dan termasuk kemungkinan untuk mengkriminalisasikan lewat undang-undang ITE. Nah, jawaban khusus soal itu saya serahkan kepada saudara Horas. Mungkin yang perlu saya garis bawahi bahwa dugaan tindak pidana di sini dalam pengundangan peraturan ini itu sama sekali tidak termasuk tindak pidana pemilu, sehingga tata cara penyidikan dan penuntutan segala macam itu tidak tunduk pada undang-undang penyelenggaraan pemilu.
tindak pidana ini adalah tindak pidana umum sehingga harus diproses berdasarkan KUHP dan undang-undang yang relevan dengan perbuatan ini sendiri. Yang kedua, tindak pidana yang kita dugakan dalam pengundangan peraturan ini adalah bukan delik aduan, tetapi delik umum, sehingga ketika saudara bertanya seperti itu ke pihak partai politik, kami juga boleh bertanya karena saudara juga punya hak. Ayolah sama-sama kita cepat-cepatan. Siapa yang duluan kita mengadukan kan gitu. Bahwa kita konsen terhadap kelanjutan demokrasi di negara ini. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ada? Kalau tidak ada, mungkin teman-teman akan langsung nanti mewawancara salah satu dari kami. Terima kasih banyak atas kehadirannya di konferensi pers sore hari ini. Dan nanti kalau ada perkembangan terbaru dari Partai Sri dan juga partai-partai lainnya akan kami informasikan di press conference selanjutnya. Ada tambahan Pak Soni, silakan. Ya, saya ingin menambahkan saja dari kesimpulan semua ini, carut marut persoalan ini, sekarang ini terjadi adu kekuatan antara politik dan masalah penegakan hukum. Jadi ini yang terjadi ini sekarang antara permainan politik yang dilakukan oleh KPU bersama tuannya, Menteri Dalam Negeri dan DPR, dan juga dengan kita parpol politik dan DKPP sekarang adu kekuatan permainan politik dan permainan penegakan hukum. Ini yang terjadi ini sekarang. Inilah tontonan ini sebetulnya lebih dasar dampaknya terhadap bangsa dan negara dibandingkan dengan yang terjadi di KPK sebenarnya. Hanya saja rakyat tidak sadar. Ini dampaknya sangat serius. Terima kasih. Terima kasih Pak Soni. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Tunggu Pak, tahan Pak. Semua anak buah beliau. Pasti ada sesuatu, pasti ada yang salah. Oh iya, makasih. Bahwa ini dengan mengulang seluruh proses atau menyatakan nah kalau itu tidak semua tidak dilakukan biar Kalau kita baca di undang-undang itu kan pasti yang dimaksudkan tindak pidana umum apa aja kan? Yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. bisa Mahkamah Konstitusi. tidak itu pemakaian spesialis
muat dalam muat dimuat itu bisa lebih Sementara di sini kan bukan iya dong, itu tidak pidana. Yang pasti itu di luar undang-undang penyelenggaraan pemilu. Mestinya kan pakai KUHP. Kita harus Ini tanda biasa deh biasa. bukan delik aduan. Terima kasih.